Saudara-saudaraku sekalian, sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia. Bersama ini, kami, Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, atas nama seluruh rakyat Indonesia, menyampaikan salam merdeka kepada saudara-saudaraku yang mulia, rakyat Indonesia yang berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, naskah asli yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945, yang tetap berteguh hati untuk bangsa dan negara Indonesia. Untuk diketahui bersama bahwa hak mengelola negara Republik Indonesia sebenar-benarnya adalah hak rakyat Indonesia, yang kenyataannya hak rakyat Indonesia terampas oleh kepentingan-kepentingan partai politik, partai ekonomi, maupun partai agama. Satu fakta tentang hak pilih rakyat Indonesia dalam menentukan pilihan hanya disodori hak memilih, tanpa pernah diberikan informasi tentang hak-hak pilih lainnya, yang minimal hak-hak pilih tersebut: hak memilih, hak untuk dipilih, hak untuk tidak memilih, dan hak mencabut pilihan, yang selama ini antara rakyat Indonesia sebagai pemilih dan calon terpilih sebagai wakil rakyat Indonesia tidak banyak mengenal. Ibarat kata memilih kucing dalam karung, yang sifatnya untung-untungan perjudian. Jika yang dipilih rakyat ternyata kinerjanya banyak merugikan kepentingan rakyat Indonesia, rakyat tidak bisa mencabut pilihannya untuk membatalkan. Dalam hal ini, rakyat terpenjara sebagai pesakitan yang harus menanggung penderitaan karena pilihan yang mengecewakan. Seharusnya antara rakyat Indonesia dan wakil rakyat ada perjanjian kontrak kerjanya, supaya jika terjadi penyelewengan atas jabatan, rakyat dapat menuntut sanksi atas penyelewengan jabatan yang diemban wakilnya. Lagi pula, wakil rakyat yang ada bukan wakil rakyat yang semestinya, karena yang ada wakil dari partai yang mengatasnamakan sebagai wakil rakyat, bukan benar-benar dari rakyat. Wakil partai sebagai petugas partai, bekerja atas perintah kepentingan partai. Bagaimana mungkin seorang wakil partai bekerja untuk kepentingan rakyat, berjuang untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia? Itulah kenyataan yang ada. Perjudian terbesar atas nama pesta demokrasi yang justru menjadikan rakyat Indonesia sebagai alat perjudiannya, yang banyak menghamburkan keuangan negara, membuat calon-calon pejabat yang gagal menjadi stres hingga gila, dan menjadikan rakyat Indonesia menanggung derita. Anehnya, perjudian tersebut banyak melibatkan ulama dan agamawan berbagai agama. Sungguh mulia judi yang berbungkus agama. Maka daripada itu, Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia atas nama seluruh rakyat Indonesia, untuk kepentingan rakyat Indonesia, mengingatkan agar rakyat Indonesia tidak mengikuti cara-cara kemunafikan tersebut, menghimbau untuk menggunakan hak pilihnya untuk tidak memilih cara-cara yang demikian. Apa artinya ulama dan agamawan berbagai agama mengharamkan judi, tetapi hanya diam saja tatkala perjudian terbesar di dunia itu dilangsungkan? Bahkan
ikut pula dalam perjudian tersebut. Keuangan negara yang seharusnya dapat dipergunakan untuk membuat lapangan kerja yang lebih dari angkatan kerja hanya menguap sia-sia dengan tema pesta demokrasi gila yang sesungguhnya sangat bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia. Hak pilih dalam pemilu sangat jelas menghilangkan hak rakyat untuk kelola negara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Rakyatlah yang paling berhak. Kesimpulannya, hak pilih dalam pemilu bukan hak kelola negara. Demikian penyampaian dari kami, Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, sebagai bahan renungan untuk dianalisa saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia. Bersatulah saudara-saudaraku, kita lawan segala sistem kemunafikan berbungkus kesucian atas nama rakyat tersebut. Selamat berjuang, hak rakyat harus kembali. Merdeka! Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, pergerakan rakyat menuju alam kemerdekaan.